Tapi kalau kami dari awal nggak ada penonton gimana? Kami bohong sekali aja, terus ketahuan, itu bisa hilang kepercayaan kayak gitu. Jadi itu brand mau bayar seberapapun nggak ada ngaruh. Oh gitu ya? Ya, karena zaman internet sekarang kan kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomong bagus banget, puji banget, ada kelemahan yang ditutupin, ada kejelekan yang nggak ngomongin, terus orang kan bisa beli HP-nya. Terus kalau misalnya mereka kesel, mereka bikin video gadgetin bohong, ini ada gini-gini, kami gimana? Itu nggak bisa dikompromi kalau kayak gituan. Ya akhirnya saya kedatangan. Wah ini gua ngincernya udah lama nih. Ada anak muda, umur 26, subsnya udah 6 juta lebih. Saya nggak tahu tuh AdSense-nya berapa miliar sebulan. Enggak sampai segitu. Jauh banget dari situ. David gadgetin. Harus cepat dilurusin ini. Enggak, jauh banget. Jauh banget ya? Jauh banget. Itu cuma kira-kira social blade yang terlalu dilebihin. Kan jutaan yang tiap kali nonton punya David. Kalau bagus bisa jutaan, tapi kalau dikit 500, 300 gitu. Itu gede banget katanya. Ya entahlah. Biasanya memang angkanya sekitar itu lah. Ya, tapi revenue paling besar justru dari yang pemilik produk ya? Dari pemilik produk, maksudnya gimana? Yang mereka bayar, endorse ke David? Enggak selalu. Kalau soal gedean masih gedean AdSense. Jelas kalau AdSense hilang tuh berasa banget pasti. Tapi kalau endorse itu biasanya IG. Atau kadang ada video yang bikin video tertentu. Misalnya waktu itu ada bikin UPS, terus ada bikin apa lagi ya? UPS yang paling ingat soalnya itu memang bikin feature video banget. Dan itu memang ya penonton tahu itu dibayar, penonton dapetin manfaatnya. Jadi semuanya untung gitu. Tapi kalau review itu kami ada policy kalau misalnya mau bayar boleh, tapi kalau nggak bayar ya udah sih kami udah ngomong di depan. Kalau nggak mau bayar silakan aja, tapi kalau mau bayar ya kami terima-terima aja. Tapi isinya sih sama aja. Nggak dipengaruhi. Kalau bayar soalnya, komennya David bagus, kalau nggak bayar terserah David. Nggak terserah gitu. Banget. Itu brand suka-suka mereka. Jadi kalau misalnya mereka ada dananya, biasanya kan brand tuh punya dana marketing tuh. Ya, kalau misalnya mau kasih aja. Tapi kalau enggak. Tapi kami udah tekenin banget, nggak boleh. Soalnya bos utama kami itu ya penonton. Karena brand pasti tahu lah, mereka datang ke gadget ini tuh pasti demi tunjukin produk mereka ke penonton kan. Tapi kalau kami dari awal nggak ada penonton gimana? Kami bohong sekali aja, terus ketahuan, itu bisa hilang kepercayaan kayak gitu. Jadi itu brand mau bayar seberapapun nggak ada ngaruh. Oh gitu ya? Ya, karena zaman internet sekarang kan kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomong bagus banget, puji banget, ada kelemahan yang ditutupin, ada kejelekan yang nggak ngomongin, terus orang kan bisa beli HP-nya. Terus kalau misalnya mereka kesel, mereka bikin video gadgetin bohong, ini ada gini, kami gimana? Itu nggak bisa dikompromi kalau kayak gituan. Ya jadi selesai. Kami mikirnya kayak gitu aja. Gue pikir setiap episode itu David dibayar terus. Kalau beneran kayak gitu enak banget sih. Justru kami ada bikin video iseng, mana ada orang mau bikin sponsorin video nge-review meme atau nge-review barang aneh atau masang monitor, itu mana ada yang mau sponsorin kan. HP juga ada HP yang kami kritik banget, mereka mana mau bayar. Tapi ada sih video yang kami dibayar terus kami kritik. Ya udah, mereka nggak bisa ngomong apa. Nggak apa-apa. Iya, kalau mereka nggak mau ngomong ya udah, kami nggak peduli. Kami udah benar-benar ngomongin, pastiin banget di depan. Itu kalau mau kita lanjut, kalau nggak ya udah. Ini masalah reputasi. Itu sebabnya itu makanya penonton David gadgetin tuh banyak terus dan subsnya naik terus ya? Ya, untungnya subsnya naik terus. Itu soalnya jualan utama kami lah. Kami nggak bisa kayak nganggep penonton bakal percaya. Sekarang internet itu benar-benar independen banget lah. Dan aku mau jadi bagian yang independen dari itu, nggak mau dipengaruhi. Dan untungnya mungkin rahasia cepat naiknya karena itu. Penonton bisa ngelihat, oh iya bener nih yang dia. Udah berapa tahun? Mulainya dari akhir 2014. 2014? Ya, Desember 2014 itu baru upload satu video. Terus 2 tahun pertama mungkin baru 20 video. Tapi habis itu pas udah lulus kuliah, apalagi udah nambah tim, bisa setahun bisa 100 video kali. Seminggu berapa video naik? Seminggu kami kerjanya dari Senin, Selasa, Rabu libur, hari ini makanya bisa kesini. Ada waktunya. Terus ada ada Kamis. Susah undang dia. Kamis, Jumat kerja juga. Jadi seminggu kerjanya 4 hari. Tapi sehari itu bisa kerjanya 10-12 jam. Itu apa ya, membuat review, dipelajarin semua sebelum di-syuting? Sebelum di-syuting, nulis dulu, research dulu, cari foto dulu, terus kayak cari angle yang bagus, terus di-syuting, diedit. Ya itu semuanya dalam waktu kayak gitu. Wow. Jadi
Ya mungkin orang lihatnya enak tapi ya semua kerjaan pasti ada susahnya lah. Ada susahnya. Dan diseriusin ya. Iya. Nggak bisa main-main. Asli. Jadi kalau profesi dia itu tukang review kali ya? Ya kalau mau dibilang sih pengennya profesinya teman di internet kalau boleh ada labelnya gitu ya. Jadi pengennya gadget ini tuh Mau jadi dikenal channel. sebagai apa? Dikenal sebagai orang yang channel yang kalau orang datang tuh selalu ada barang lucu gitu. Kayak, wih unik nih. Ini ada yang bagus apa? Nggak perlu reviewnya dalam banget itu nggak perlu. Walaupun tentu aja ya ada ilmunya pastilah. Kami nggak mungkin bikin review nggak ada isinya. Minimal orang tahu kualitas barang itu, cuma kami pengen twist dengan fun lah. Kayak misalnya kalau Kak Helmi datang ke rumah teman yang benar-benar geek, yang benar-benar tahu gadget, pas ke rumah dia pasti pengen tahu kan, lo ada barang baru apa nih? Pengen lihat dong gitu, terus diceritain. Nah kira-kira kayak gitu pengennya. Jadi pengennya orang datang ke channel gadget ini tuh pengennya penasaran, wih ada barang baru apa lagi nih? Jadi Dan mengatasin rasa ingin tahu orang ya? Iya, dan sebagai teman juga kita nggak mungkin kayak misleading teman buat beli barang yang aneh atau yang jelek gitu kan, karena ngapain gitu. Jadi ya gitulah. Pengen Jadi, dikenalnya sebagai itu. Kejujuran itu penting ya? Paling penting, Paling paling penting. Kita mau review kayak kualitas gambarnya enggak gimana pun, editnya biasa aja pun, kalau misalnya kita jujur, orang pasti senang banget. Senang banget. Jadi viewer tuh nggak merasa dibohongin ya, Pete? Iya, viewer sekarang Nggak internet merasa tahu lah. yang ada fake, mentang-mentang dibayar gitu. Saya aja berdosa juga. Saya pikir David tiap hari dibayar oleh yang punya Setengah barang. bener lah, setengah bener lah. Soalnya kan ya ada, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Buat yang brand yang pernah kerjasama pasti udah tahu semua lah. Kayak walaupun dibayar agak bahaya nih anak. Tapi ya mereka mau gimana lagi? Kalau memang produknya bagus, mereka malah, tolong dong gitu. Ini produk kami bagus, tolong kasih tahu dong. Kalau yang pertama gitu pasti produknya nggak bagus dan menyembunyikan satu ya, Pete? Kalau Gimana? yang tadi lo bilang, wah ini bahaya nih anak nih untuk itu pasti yang ngomong begitu tuh pasti yang produknya ada sesuatu yang disembunyiin. Ya? Tapi kadang mereka nggak ada pilihan karena mungkin reputasi kami udah lumayan bagus, jadi ya udahlah. Minimal kan kami kalau review ada balance lah, nggak mungkin ngatain doang atau nggak mungkin muji doang. Barang yang paling bagus pun kami pasti kasih kritik karena nggak ada barang yang sebagus itu. Kalau ada yang barang yang sejelek itu pun pasti ada bagusnya. Ada nggak yang punya barang sempat marah tuh, Pete? Sempat marah, pernah ada yang udah upload, terus nggak mau bayar. Gue bilang, ya udahlah, ya mau gimana lagi. Lain kali, ya memang sama gadgetin kayak gini. Ya, akhirnya Dan lu nggak take down? Nggak take down, kan sayang. Biarin udah aja. bikin videonya rugi Capek-capek, juga. rugi juga, ya. Udah nggak dapat bayaran, nggak dapat AdSense lagi. Soalnya memang itu video yang kami kayak kritik banget gitu. Kayak kami udah bilang, ya udahlah, santai aja. Kalau yang lain itu ada nggak yang David? Kalau di awal iya ya, barangnya terpaksa dibeli untuk direview. Sering. Apalagi pas awal-awal dulu ya ada modal lah buat bikin channel itu beli barang. Terus satu barang tuh bisa bikin 3-4 video karena harus diperes banget. Iya. Kalau sekarang kan satu video aja udah cukup lah karena ada antrian lain. Kan. Dulu untuk minimize cost ya. Ya, minimize cost, maximize pendapatan juga kan. Jadi ya harus banget kayak satu unboxing, satu review, satu kelebihan HP ini, satu kekurangan HP ini dapat 4 langsung. Dapat 4. Iya. Jadi harus ngakalin di sana lah. Tim kreatifnya David pimpin sendiri? Tim kreatif aku sendiri kalau soal isi, soal jalan cerita kayak sutradaranya gitu. Kalau misalnya soal visual, soal editing itu tim editor. Siapa sih? Kalau Kevin tuh apa sih kerjanya? Kalau Kevin editor, kalau satu lagi ada Iqbal. Kevin tuh orang baru sih, baru 3 bulan. Baru tahu dari sini. Biasanya di belakang layar aja karena belum banyak kasih tahu. Yang kamera segala macam itu siapa? Ada lagi orang? Kamera Iqbal. Iqbal. Iya. Tapi David sendiri kan lulusan di kafe gitu ya. Kan itu buat modal awal dulu. Jadi pas awal-awal kan sendirian sampai 3 tahun pertama kan sendirian. Jadi DKV itu ngasih ilmu buat main kamera, main editing, itu belajar banget dari situ. Tapi kalau buat ya fokus pasti orang lain lebih jago lah. Barang paling mahal apa yang David beli yang untuk di-review? Barang paling mahal yang pernah dibeli itu Samsung Z Fold. Galaxy Fold dulu namanya. Itu harganya 34 juta beli karena Samsung nggak ada barang buat dipinjemin. Jadi ya udahlah beli sendiri lah. Oke terus? Ya sampai sekarang masih ada di rumah mau jual tapi nggak tahu kenapa sayang gitu. Karena itu barangnya unik banget, bisa dilipat. Terus view-nya juga ya oke lah, kayak ada unik lah, kayak harus disimpan gitu. Dan buat Samsungnya nggak bayar? Samsungnya mana bayar lah, kita beli sendiri. Kayaknya kayak ibaratnya itu kita konsumen terus kita ceritain ke orang aja. Untung banget ya.
ya nggak masalah sih. Jadi amal lo banyak juga ya, Fit? Sama itu Samsung juga pernah dikritik abis sih. Jadi semuanya pernah lah. Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, Huawei, siapapun semuanya pernah kritik oleh channel ini. Dan mereka tetap balik lagi karena mereka mereka juga bisa lihat kalau Gadgetin tuh adil pasti. Adil. Kayak ya dia kritik kita bener sih. Terus Dan kalau didengerin bagus, orang. dan didengerin orang. Dan kalau misalnya kalau kita ngatain produk dia yang bagus, dia baru kesel pasti. Kalau misalnya bagus ya kita bilang bagus, jeleknya bilang jelek, ya udah adil ke penonton, adil ke brand, adil ke semuanya. Jadi nggak usah pusing kayak gitu-gitu. Dan David tuh nggak beban ya? Nggak beban lah. Soalnya mau dibayar nggak dibayar jalan. Istilahnya kayak punya kemewahan lah. Kayak misalnya mungkin orang kayak kalau ibaratnya kalau negatifnya ya, kalau misalnya ada channel yang ngikutin brand banget biar disayang, biar dicepetin, biar diprioritasin. Kami mau telat 2 minggu, 3 minggu, tetap yakin kalau kami bikin video itu orang bakal lebih dengerin kami daripada yang itu. Jadi kami udah punya kepercayaan diri buat ngomongin bebas lah. Bodo amat gitu. Mahal tuh kebebasannya. Tapi rezeki kan ngikut dong, ada aja lah ya. Pastilah. Kan orang beli reputasi ya, Fit. Bener, itu apalagi zaman internet gini, zaman banyak orang, apalagi kata endorse itu udah biasa denger, kata apa itu sesuatu yang susah banget lah. Jadi beneran jualan. Jadi yang tadi Samsung lipat itu dipegang? Dipegang maksudnya? Ditahan gitu? Lipat. Enggak. Dia jadi kalau dilipat dia bisa nyatu Enggak, gini. maksudnya David nggak jual juga? Enggak pakai juga? Enggak pakai juga. Sayang aja. Kayak itu kayak teknologi yang unik banget. Jadi wah keren lah. Tapi di jalan di pasaran nggak terlalu itu juga ya? Di pasar enggak, karena harganya 34 juta. Kayak orang yang punya duit pun mungkin mau beli mikir, karena di satu sisi tuh keren banget, unik banget. Tapi di satu sisi itu kayak masih teknologi yang bukan prematur ya, prematur kecepatan. Yang awal lah, generasi 1 lah. Jadi sekarang udah ada generasi 2 yang lebih bagus. Ada lagi? Ada, udah ada Z Fold 2 namanya. Itu harganya juga 34, tapi itu dipinjemin kemarin. Jadi yang pertama itu kayak sejarah gitu. Keren banget. Dan orang nggak punya tahu David itu ternyata berasal dari Palembang. Yo. Langsung iyo. Sekali-sekali lah ngomong kayak itu. SMA tamat Palembang ya? SMA tamat Palembang, aku dari Bangau. Dari Bangau. Saverio 1. Bangau itu SMA Saperius, dulu saingan saya dulu. Oh, dulu di mana? Dulu SMA 1 Palembang. Oh. Jadi kalau lawan cepat tepat di finalnya pasti lawan Saperius. Pinter-pinter. Ya. Di Palembang ya gitu sih. Kalau cepat tepat kalau ada Saverio 1, Tigo, Kumbang, Kumbang. SMA 1. Zaman aku SMA 1. Aku dulu 3 tahun enggak kalah-kalah, Pit. Wow. Selalu Saperius itu nomor 2 untuk pertama kali itu. Kesel tulus lah. Kawan kita banyak. Kalau ceweknya Maria dulu ya. Yo, Maria kuatnya. Jadi kalau ngempek ke Maria dulu. Ke JM sekalian. Terangin dong, ngepek itu apa sih? Apa? Ngepek itu apa? Ngeceng. Ngeceng nyari cewek itu ngepek itu juga Palembang. Aku kurang dalam berarti. Itu generasi zaman aku dulu. Ngepek kayak istilahnya. Terus ke Jakarta masuk BINUS? Ke Jakarta masuk BINUS, itu temennya Palembang juga. Oh. Ya, jadi ya sebenarnya masuk BINUS pun ikut temen sih, karena dulu kayak nggak jelas gitu lah. Jadi lu kuliah mana BINUS, kenapa gini? Oh yaudah ikut aja. DKP pilihan utama? DKV pilihan utama. Oke. Ya kalau swasta kan pilih apa pasti masuk. Pasti dibutuhkan ya? Iya, kalau negeri dulu sempat mau daftar UI, daftar ITB tapi nggak lulus semua. Ya udahlah, ada berkahnya. Udah di situ. Iya. Papa dukung dulu ya? Apa? Papa dukung? Papa dulu udah almarhum. Jadi ya? dari kelas 3 SD udah almarhum. Jadi ya dibesarin mama gitu. Mama sendiri? Iya, sama kakak. Sama kakak? Ya, tapi papa itu orangnya anak 5. Papa itu orangnya sangat pentingin pendidikan sih. Oh. Jadi mau sekolah dimanapun, kuliah manapun, pesannya kasih aja. Dipush? Dibiayain? Iya. Ya, walaupun susah juga sih. Sampai dibilang oleh mama gitu kayak, kalau nggak kuliah gimana? Tapi ya tetap kuliah lah. Oh, mama sempat bilang gitu? Kayak tanya ada kemungkinan nggak gitu. Ya nggak deh gitu. Mama kerja apa, Bit? Kalau boleh tahu. Rumah tangga. Rumah tangga? Iya. Kalau kakak dia kebun. Oh, kebun. Karena kami kan tinggalnya nggak terlalu di kota banget. Jadi ya kerjanya kayak gitu-gitu lah. Arah-arah ke sana ya? Ya arah-arah agak ke Banyu Asin. Banyu Asin gitu. Kebun apa dulu? Kebun peternakan. Peternakan? Iya. Oh, farming. Farming. Oke. Jadi yang biayain David waktu kuliah siapa? Kakak? Kakak. Tapi waktu itu ya tetap ketat lah, belum maju-maju banget. Kalau sekarang udah lumayan, tapi tetap aja
sekarang udah bisa mandiri untungnya. Oh. Mereka bangga David kok milih jadi YouTuber gitu? Pas awal-awal sih, pas aku tanya, ya mereka nggak tahu YouTuber apaan gitu. Dulu kan ceritanya, lu ngapain? Bikin iklan, bikin video gitu. Dulu kuliah animasi aja mereka nggak tahu itu kuliah apaan. Gue bilang ya bikin kartun lah. Padahal animasi kan bisa iklan, bisa apa. Terus pas masuk YouTube, ini lu bikin apaan? Biar gampang bikin iklan aja lah gitu. Karena kita kan ngebahas barang, ngebahas itu. Jadi biar mereka gampang ngertinya juga. Tapi sekarang mereka udah tahu banget. Kalau Palembang tuh ngeci bala ya? Ngeci bala asli. Gak usah nyari banyak masalah lah. Gak ada masalah, ngeci bala. Oke lah, atur aja. Mungkin David udah lama gak denger kata ngeci bala. Wah sering. Soalnya kan Kevin orang Palembang. gitu. Terus ya tim ada orang Palembang. Teman yang kuliah juga masih kontak kan orang Palembang. Orang Palembang. Ya, jadi balik Palembang enak aja deh. Jadi nama asli kau tuh David Brandy ya? Iya, David Brandy. Kenapa dinamain Brandy tuh? Aku tidak tahu. Kakak aku belakangnya Chandra, aku Brandy, tidak tahu. Brandy itu nama minuman. Guru aku selalu bilang gitu kayak, ini David Brandy minuman itu ya? Nah, gue bilang sih nggak tahu. Tulisannya lain oh iya. Itu kan Y ya, pakai A ya, gue kan pakai E. Pakai I kan? Pakai E gue. Brandy kan? Iya itu Brandy, kalau gue BRE. BRE. Lebih Indonesia lah. Oke, jadi balik ke profesi. Jadi sekarang mantap. Melakukan hal lain nggak? Ada bisnis lain? Enggak ada bisnis lain selain YouTube. Kalau Instagram bisa dibilang bisnis lain, enggak kan? Enggak, kan satu dunia kan? Satu dunia. Jadi ya gitulah. Oh Instagram aku belum sempat follow. Berapa ini sih? Berapa? Instagram 1,2 kalau nggak salah. 1,2. Tapi YouTube gila ya. 6, berapa 6, 6,1 sekarang. 6,1. Ya, jadi Instagram itu awalnya bikin iseng-iseng aja biar ada aja link di Instagram profile itu udah selalu dimasukin ke YouTube. Jadi orang kalau gadgetin ada Instagram nggak cek deskripsi ada. Jadi mungkin orang follow-nya dari situ. Karena dulu Instagram gue benar-benar dikit. Kayak postnya tuh kayak ya sampingan lah, sekarang udah jadi lumayan lah. Dan mulai YouTube juga. Lebih dulu YouTube daripada Instagram. Lebih dulu YouTube. Kan orang biasanya Instagram dulu, begitu banyak follower baru pindah ke YouTube untuk nge-push YouTube-nya. Ya itu banyak sih kayak Miley, terus siapa lagi. Tapi gue paling tahu Miley karena gue taunya dia dari Instagram dulu. Ya. Terus baru masuk YouTube dan langsung booming. Jadi bisa kebalik, bebas. Bisa kebalik? Wah ini YouTube dulu gitu. Kalau nggak salah animasi yang lain juga gitu. Dari Instagram dulu. Pokoknya asal ada follower, mereka pasti ikutin kan kalau. Iya. Jadi makanya ya balik lagi yang kalau tadi, kenapa kami pengen yang penting dipercaya banget itu ya biar orang kayak nggak bisa lepas lah mau di YouTube mau di mana mereka tetap ikut. Karena YouTube nggak mungkin selamanya kan. Tapi kalau reputasi itu bisa selamanya. Selamanya. Nggak tertarik platform aja. Nggak tertarik ke TikTok juga nih? Ada kok. Kadang-kadang tapi itu kayak belum prioritas tapi potensinya gede banget. Iya, ke depan gede banget. Pastilah. Itu soalnya kan algoritmanya bagus. Iya. Fit, mantap sekarang ya profesi YouTuber? Iya, YouTuber. Jadi kalau dipajak tuh bayarnya sebagai seniman. Seniman ya? Iya, pas tanya orang si AR kan dia bilang YouTuber seniman. Oh ya udah itu udah. Jadi udah dianggap negara lah. Dulu kan YouTuber apaan? Gak ada pajaknya, sekarang udah ada. Udah diakui? Udah diakui. oleh negara? Iya. Fit, sharing dong Fit. Kan banyak sekali orang. Apalagi setelah saya sukses jadi YouTuber gitu. Ada orang tua sukses jadi YouTuber, nih banyak mau jadi YouTuber nih. Iya sih, kayak ponakan juga ada yang bilang pengen jadi YouTuber. Kakak cerita anaknya pengen jadi YouTuber gitu. Anak aku yang paling kecil namanya Azura tiba-tiba ngomong mamanya, "Mam, aku mau berhenti sekolah." Masih SD. Ngapa? Mau jadi apa kau nggak sekolah? Mau jadi YouTuber. Aduh, ya. Kalau itu sih terlalu gawat sih. Tapi segitunya memang. YouTuber ya, kalau cara paling gampang buat sukses menurutku sekarang, karena sudah banyak banget, mending kita cari keahlian dulu di bidang lain kayak di dunia nyata, misalnya bertukang mungkin, atau dokter, atau apalah. Pokoknya jago banget. Terus bikin aja konten soal itu, nanti lama-lama pasti ada orang nyari. Terus tiba-tiba bakal ada satu saat di mana topik itu lagi booming dan kita yang dicari. Itu contohnya dulu itu Kapten Vincent itu dari dulu. Kapten Vincent ya. Aku kan ikutin. Dia bikin video terbang dari Jakarta, Padang, dari mana ke mana. Terus Lion Air ya jatuh. Terus dia bikin video yang jelasin soal booming langsung. Karena dia udah bikin video soal yang kegiatan dia itu pilot
ahli pengalaman. Jadi pas ada bunyi, semua pengen dengerin dia. Dan habis isu itu selesai, dia masih diikutin. Karena orang, wah ini orang keren nih. Asik ya? Asik gitu. Jadi kalau misalnya ada keahlian, kayak dokter kemarin juga ada kasus kayak produk kecantikan yang abal-abal, dia tuh dokter kecantikan, terus bikin videonya. Karena dia udah ada reputasi sebagai dokter, punya klinik juga, dia bikin video rame langsung. Sampai sekarang masih rame. Jadi lebih ke sana sih. Nggak bisa dibalik ya? Kalau mau main game, jago aja main game. Jangan asal lu nggak bisa main game, tapi lu pengen jadi YouTuber, gue pengen jadi YouTuber game, nggak ada yang nonton. Kecuali lu lucu banget. Itu pun jago kan berarti, jago ngelucu. Jago ngelucu. Jadi YouTube itu lebih ke platform aja buat sharing. Bukan tempat kita, bukan sebagai identitas YouTuber. Jadi lebih ke ya kerjaan di dunia nyata mungkin apa gitu. Kayak Kak Helmi kan pinter interview, pinter wawancara, pinter bawa topik, jadi topik ini cocok. Ya, coba asal jadi YouTuber aku belum tentu bagus. Iya. Jadi gitu sih. Saya lama nih nyari penjelasan ini, benar. Jadi kira-kira kayak gitu. Kira-kira setuju, saya setuju. Jadi kalau saya kemarin wawancarain Dahlan Iskan juga begitu. Dia ngebahas tuh Pak Helmi sekarang wah luar biasa, langsung bisa melesat gitu. Karena bukan karena timing, no, karena orang menghargai perjuangan puluhan tahun di belakang saya gitu. Ahliannya kayak gitu. Kalau Kak Helmi tahu Will Goss, nah dia kan koki. Ya sebenarnya aku tidak terlalu minat sama topik masak kan. Tapi aku penasaran sama lifestyle koki itu gimana. Jadi aku follow di IG, terus kadang nonton YouTube-nya, kadang ada makanan viral aku tonton. Jadi ya pokoknya ahli aja lah. Ahli aja. Jadi ahli dulu, baru masuk ke platform. Ya, tapi kalau gue dulu karena YouTube-nya belum banyak, nggak ahli, masuk ya pelan-pelan belajar sekalian. Itu setahun 2 tahun pertama yang penting ada yang nonton aja udah happy kan. Tapi lama-lama udah ya ngerti juga kayak dunia HP, dunia gadget tuh gimana, ya bisa bilang lebih tahu lah. Ya kalau sampai sekarang nggak ada isinya kan percuma juga gadget ini. Dan harus konsisten ya Pit? Harus. Nggak boleh on off kan? Boleh, tapi konsistennya itu keren. Nggak konsistennya itu keren. Nggak ada aturan. Agung Hapsah setahun upload 3-4 kali, rame. Karena dia ahli banget. Bikin video soal apa. Terus ada di luar, ada animasi sebulan, 2 bulan sekali. Tapi sekali upload sehari 5 juta yang nonton. Karena sekeren itu. YouTube nggak kayak gitu kok sekarang. Nggak ada aturan, tapi kalau misalnya konsisten, lumayan lah. Jadi sulit ya memang untuk dicari tahu gitu. Kalau mau sukses untuk menjadi YouTuber itu banyak faktor ya, Pit? Resepnya satu, yang tadi ahli itu kan bisa dibilang harus ahli dulu, bisa nunjukin sesuatu yang orang lain nggak pernah lihat. Oke. Dan orang pengen tahu juga. Dan orang nggak harus pengen tahu, kayak yang lucu juga orang nggak pengen tahu. Tapi kalau misalnya ditonton banyak orang, YouTube bakal coba ngerekomenin ke kita kok. Pokoknya orang nggak pernah lihat atau menarik, itu aja. Kayak Maeli begitu aja ya? Maeli ya menarik kan, kayak orang nggak pernah lihat kalau misalnya preman jadi tukang ojek gitu kan, naik motor kayak gimana ya, dilebay-lebayin pasti, tapi itu kan menghibur. Jadi keren-keren aja. Dan nggak ada yang kayak dia. Diferensiasi itu menjadi penting ya, Pit? Penting banget. Apalagi sekarang ya semuanya pengen jadi itu kan, ada HP, rekam, bisa upload sudah. Kalau nggak ada bedanya, ngapain? Kenapa gue harus milih lo dibanding orang yang udah bikin duluan? Kalau pengen jadi kayak gitu. Tukang review gadget pun ternyata David kan bukan satu-satunya juga kan? Bukan satu-satunya, tapi banyak banget orang yang baru masuk terus, dan itu kami jadiin pembelajaran sih, kayak wah ini lagi naik nih, dia kerennya di mana gitu. Oh gini. Ya, dan kalau misalnya gadgetin kebetulan belum ada faktor itu, mungkin bisa ilmunya ambil dikit terus mungkin selipin. Tapi tentu aja enggak. Ya paling 1/10 itu pun udah banyak banget 1/10. Karena cuma jadi bumbu aja lah. Kalau misalnya wah keren bisa dipakai. Menurut David ini akan lama nggak YouTube ini, David? Harusnya bakal lama. Harusnya sampai sekarang nggak kebayang ujungnya di mana sih. Tapi kalau misalnya udah mau berubah pun kami udah pasang mata pasti. Kayak waktu itu IGTV kan? Ya. Udah muncul. Orang bilang, wah Instagram punya user banyak banget nih. Terus video vertikal masuk akal. Kayak orang kan pegang HP gini. Tapi kami bilang kita lihat dulu deh 2 minggu gitu. Orang mulai bikin kayak karena mau itu. Tapi ujungnya orang ternyata lebih seneng YouTube. Tetap YouTube ya? Karena buat syuting vertikal memang agak susah, sempit. Tapi kami tetap ngawasin kalau misalnya rame ya udah. Kayak TikTok awalnya kami nggak terlalu minat. Tapi wah rame ya udah kita masuk TikTok juga. Kalau Facebook kan pakai video juga nih. Facebook kami nggak main Facebook. Justru itu. Umurnya tua banget. agak entah bakal nyesel atau enggak, tapi Facebook tuh gede banget. Apalagi forum. Wah. Kalau forum apa sekarang di Facebook ada semua. Cuma ya sebagai tempat teman nggak lagi sih situ.
Tempat buat ngumpul teman, tempat ngumpul orang yang satu hobi sekarang. Ya sekarang kan kuat tuh kan Facebook group Ya, Facebook group gitu-gitu. Terus abis itu langsung bikin WA group buat ngobrol langsung. Terus meet up gitu-gitu. Tapi kalau buat ngeliat update teman sekarang Instagram pasti. Instagram. Shift-nya beda udah. Walaupun Instagram itu kan dibatasin juga ya, dibatasin juga nggak gimana gitu. Jadi saya ini lagi belajar banyak loh. Jadi saya umur segini tuh saya bikin yang semacam MCN gitu, belajar banyak lah. Makanya hari ini saya banyak juga nih dapat ilmu dari David. Dan gue setuju banget. Jadi ternyata ini yang lama gue cari. Kan saya ditanya, Pak Elmi gimana sih kok bisa jadi sukses jadi YouTuber? Saya bilang cuma itu aja. Harus terus bergerak, ngamatin tren gitu kan. Harus mengangkat yang kekinian, yang trending topik, harus melakukan kolaborasi. Saya lupa mendefinisikan itu, bahwa harus punya keahlian dulu, baru masuk ke platform. Nggak bisa dibalik ya. Iya. Masuk dulu baru nyari-nyari. Gua bisa, tapi ya itu anggap aja proses belajar sampai ahli gitu aja. Jadi mulai sekarang nggak ada masalah. Kalau misalnya kita punya hobi-hobi lain juga nggak masalah. Kayak si Dedi, dia punya hobi fitness, ya dia bisa topiknya bisa jadi lebih kaya lagi. Terus pengalaman Kak Elmi juga bisa jadi bikin topiknya lebih kaya. Kalau misalnya cuma nanya-nanya orang semuanya bisa. Semua bisa lagi. Iya. Podcast kan orang bilang ya podcast doang ngobrol, ya nggak gitu kan. Kita harus bisa mancing orang, bisa tahu research sama orang dulu. Jadi nggak ada yang gampang. Harus pinter. Thank you David. Yeah. Gue belajar banyak nih. Harus bayar berapa gue nggak tahu nih. Dari dulu ngefans dari Siapa Berani. Gitu. Oh dari Siapa Berani. Ya, dulu Mama seneng banget dong nontonnya. Salam buat Mama. Masih di Palembang? Masih di Palembang. Atau di Jakarta masih semua? Di Palembang. Keluarga di Palembang semua. Jadi makan pempek masih belajar. Wah masih. Balik nyari terus. Oke, semoga kita belajar banyak hal ya. Terutama bagi orang yang banyak sekali kepengen menjadi YouTuber. Ngelihat ada anak muda umur 26 cuman nge-review doang gitu. Penonton 6 juta, tapi coba di situ justru karena apa ya? Tingkat mastery-nya itu waduh, dia sih jaga bener. Dan saya kaget ternyata David menjaga betul ya reputasinya, dia nggak bisa disogok lah ya. Enggak lah, kalau misalnya kita favor ke satu brand lain pasti malah lari. Ada brand pernah minta jadi brand ambassador ya sekaligus langsung tolak aja, nggak usah mikir lagi. Iya, karena lu nggak boleh berpihak. Iya, udah dicap, ya udah gitu aja. Sekali dicap udah nggak bisa lepas lagi. Jadi ya, gitulah. Keren, Bang Palembang. Dulur katanya ya. Jadi kita sekali lagi channel ini mengajak kita belajar ya. Saya selalu melakukan pembelajaran. Saya sekarang banyak sekali berbisnis dengan anak muda karena selalu dapat ilmu-ilmu baru. Itulah yang membuat kita bertahan. Jadi nggak ada juga David mengatakan nggak ada batasan usia YouTuber harus berapa apa gitu, nggak ada gitu. Yang penting tadi ada mastery, ada keseriusan, harus profesional ya. Jangan kemana-mana, kita akan dengan tamu yang lain ya. Semoga makin menarik. Bye bye.